Kenapa orang Indonesia payah dalam hal keuangan? Halo semuanya, negara kita sekarang makin terpecah belah banget nih. Walaupun gak semua, tapi banyak orang-orang dengan pandangan berbeda udah pada males duduk bareng, ngobrol bareng. Kita terlalu fokus sama perbedaan daripada kesamaan kita. Tapi ada satu kualitas yang kita semua punya sebagai warga Indonesia, yaitu adalah kita payah soal finansial. Meskipun kita berbeda-beda, kita semua parah banget dalam hal mengelola keuangan pribadi masing-masing. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah, orang tua kalian, saudara kalian, nenek, pacar, pasangan kalian, teman-teman, tetangga kalian, kebanyakan dari kita deh. Persamaan kita ini seolah udah jadi hal yang umum, normal di negara kita. Dengan semakin meningkatnya penggunaan pinjol, aku rasa kebanyakan warga Indonesia belum ngerti gimana caranya punya hubungan yang sehat sama uang. Dan di video kali ini, aku mau bahas 4 alasan kenapa banyak warga Konoha payah dalam hal keuangan. Harapannya sih dengan memahami alasan-alasan ini, kalian bisa punya hubungan yang lebih baik sama keuangan kalian ya. Oke, alasan yang pertama adalah mentalitas korban. Nah, banyak dari kita yang suka menyalahkan orang lain atau kondisi kita atas peristiwa nggak enak yang kita rasain. Kita merasa kita tuh korban tanpa banyak refleksi diri sendiri, kira-kira apa sih kesalahan dan kekurangan kita. Misal, kayak kalau harga-harga naik, kita jadi ngerasa berat buat beli kebutuhan sehari-hari, ya memang faktanya begitu. Tapi akhirnya kita nyalahin negara. Padahal di sisi lain, kita ya sendiri stuck dalam hal pekerjaan, gaji nggak naik-naik, karena kita nggak berusaha meningkatkan skill misalnya. Atau males buat nyari pemasukan tambahan, karena kita udah terlanjur nyaman kerja di satu tempat gitu misalnya. Padahal gajinya nggak seberapa. Ini sering banget ya terjadi di kehidupan kita, mau itu laki-laki atau perempuan, tua, muda. Banyak dari kita yang punya mentalitas korban, ngerasa kita hanyalah korban dari perbuatan orang lain atau situasi. Kita menuntut harus ada pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah kita itu untuk kita. Padahal mindset kayak gitu sama sekali nggak bisa menyelesaikan masalah pribadi kita, masalah keuangan kita. Kalau menurut aku, satu hal yang mencegah banyak warga Konoha mengendalikan keuangan kita adalah kita selalu pakai kartu korban dan bilang orang lain yang salah. Kan ibaratnya tuh dalam setiap cerita ada 3 sisi ya, sisi kamu, sisi aku, dan sisi kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kalau dalam hal keuangan pribadi, itu kesalahan pribadi masing-masing. Karena itu tanggung jawab masing-masing. Gak ada orang lain yang bertanggung jawab atas ketidakmauan atau kemalasan kita belajar, meningkatkan keahlian, belajar literasi keuangan, kalau bukan diri kita sendiri. Karena ya gak ada artinya kalau harga beras ditetapin 5.000 per kilo misalnya. Kalau kita masih boros di hal-hal lain, keuangan kita tetap gak akan aman. Kita harus belajar jadi dewasa, nggak melemparkan tanggung jawab ke orang lain agar bisa menyelesaikan masalah keuangan kita sendiri. Next, alasan yang kedua, budaya work-life balance yang toksik. Kalau dibandingin budaya kerja kita di Indonesia dengan budaya kerja negara-negara maju, kelihatan deh seberapa beracunnya budaya kerja kita. Kita tuh sering banget terobsesi sama pekerjaan kita sampai ke titik yang sangat tidak sehat. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan itu nyaris nggak ada di sini. Karena meskipun kita punya pekerjaan bagus dengan gaji dan benefit yang lumayan misalnya, kita mungkin cuma punya 2-3 minggu cuti dalam 1 tahun. Sebagian besar waktu dalam 1 hari kita habiskan di luar rumah, terus pulang masih buka laptop atau email, cek-cek kerjaan. Aku ingat di pekerjaan terakhirku kemarin, aku nyalain laptop setelah bangun pagi-pagi dan masih standby kerja sampai jam 8, jam 9 malam. Kadang lebih, which is itu gila banget sebenarnya. Tapi menurutku, dari sejak muda kita udah ditekan buat mengejar karir dan melakukan apa yang kita suka. Sampai kita benar-benar gak ngerasa bahwa sistem yang membentuk keseimbangan kerja dan kehidupan kita ini tuh gak sehat sebenarnya. Dengan keseimbangan kerja dan kehidupan yang toksik dan bikin stres ini, muncullah banyak cara coping atau pemulihan yang kurang sehat juga. Banyak yang pelariannya dengan cara sering belanja, sering nongkrong atau main games mulu. Atau bahkan kebanyakan ngerokok dan minum minuman beralkohol.
Kalau menurut aku, ada korelasi langsung antara punya keseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang gak sehat, yang toksik, dan punya kebiasaan keuangan yang buruk. Soalnya ketika kalian setengah mati kerja keras, satu-satunya cara untuk membenarkan hal itu adalah dengan ngabisin banyak duit. Biasanya ya, ngasih reward besar untuk diri sendiri. Dan entah seberapa passionate atau betapapun kalian menikmati pekerjaan kalian tuh gak bisa kerja terus-terusan. Kalian harus melakukan hal-hal kayak buat batasan atau tetapkan waktu untuk disconnect dari pekerjaan. Cari kegiatan yang menyenangkan yang gak terkait dengan pekerjaan atau menghasilkan uang. Dan slow down lah a little bit. Mungkin udah susah ya kalau mau mengubah kultur keseimbangan pekerjaan dan kehidupan yang toksik ini. Tapi seenggaknya kalian bisa membuat keputusan-keputusan kecil untuk menciptakan work-life balance yang lebih sehat dalam skala kecil buat diri kalian sendiri. Ketika kalian udah melakukan hal itu, biasanya pikiran kalian jadi lebih jelas, stres dan kecemasan kalian bakal berkurang, dan pada akhirnya itu membawa kalian ke hubungan yang lebih sehat sama uang. Next, alasan yang ketiga, kita suka bayar lebih buat alasan yang gak jelas. Mungkin kalian pernah mengalami ini, di mana teman kerja kalian beli handphone baru yang mahal, keren banget. Terus pas mereka nunjukin handphone itu ke kalian, mereka cerita deh tentang keunggulan handphone itu. Misal, punya kamera 48 megapiksel, bisa rekam video pro resolution yang luar biasa. Terus kalian tanya, apakah teman kalian itu butuh rekam video pro resolution? Terus dia jawab, ya enggak sih, tapi keren kan? Nah, banyak yang sering kayak gini nih. Bayar mahal buat segala sesuatu yang gak bakal kepake. Misalnya fitur yang gak bakal dipake cuma karena kemasannya bagus, tampilannya premium dan estetik buat gaya-gayaan aja. Banyak dari kita warga Konoha yang punya obsesi bayar lebih untuk sesuatu padahal gak perlu. Cuma ngeluarin duit supaya ngerasa mampu, padahal ada opsi yang jauh lebih murah dan experience-nya hampir sama-sama aja. Banyak dari kita menghabiskan banyak duit dan bayar lebih demi merasa istimewa. Tapi akhirnya kita malah terjebak dalam utang, dalam beban keuangan. Ini bisa dihindari selama kalian gak terlalu mikirin penilaian orang lain terhadap kalian. Luangin waktu buat riset dan banding-bandingin harga, dan gak memilih untuk beli semua fitur dari suatu produk. Kita bakal buang-buang banyak uang cuma karena bahagia dan senang bayar lebih untuk sesuatu tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau kalian sedikit lebih menyadari cara kalian menggunakan uang kalian bakal jadi jauh lebih berarti. Oke, lanjut. Ini dia alasan yang keempat, yaitu kurang puas dengan apa yang ada. Pernah gak sih kalian lagi belanja online, nyari sesuatu yang spesifik, tapi saking spesifiknya sampai susah banget nemunya? Aku juga gak pernah. Aku belum pernah nemu kendala kayak gitu. Aku hampir selalu bisa nemuin barang-barang yang bisa dibeli lewat online. Dan karena zaman sekarang udah semakin mudah banget mendapatkan sesuatu, banyak konsumsi sehari-hari yang kita sia-siakan. Misalnya tisu. Hari gini harga tisu gak seberapa kan. Bahkan sering dijual promo buy 2 plus 1. Misal ketika makan di restoran, kita ngambil sejumput tisu nih, cuma pakai beberapa lembar, sisanya dibuang. Tahun 2023 kemarin aja, limbah tisu orang Indonesia doang itu sampai 25 juta ton loh. Dan kita mikir, di negara yang punya segalanya kayak Konoha ini, ada fasilitas dan sumber daya buat bisa datengin apapun ke rumah kita bakal happy kan? Tapi ironinya dari kelebihan ini adalah semakin kita mengejar hal itu, semakin jauh kita dari rasa puas. Definisi dari puas itu adalah puas dengan kondisi sekarang ya. Kita diajarkan bahwa mengejar hal-hal yang berlimpah itu bisa bikin kita bahagia dan puas. Tapi mindset ini menciptakan masyarakat yang pada umumnya kurang puas sama hidup mereka. Karena ironinya semakin kita mengejar kelebihan, semakin banyak utang dan ketidakstabilan keuangan yang kita dapat, yang ujungnya bikin kita kurang puas sama hidup kita. Ketika kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, bikin keputusan finansial yang buruk, bahkan sampai ambil banyak utang untuk barang-barang konsumtif, itu semua membuat kita justru menjauh dari rasa puas. Kalian gak bakal menemukan rasa puas dengan mengejar hal-hal di luar. Kalian bakal ngerasa puas dengan cara kayak bersyukur atas apa yang udah kalian punya, gak membandingkan diri sendiri sama orang lain, dan belajar menikmati hal-hal sederhana.
Salah satu ciri khas orang Indonesia itu adalah jadi konsumen dan mencari kemewahan dalam hidup. Bener nggak? Mungkin kalian mikir, kalau semua orang ngikutin saranku ini, nggak hidup dalam konsumerisme yang berlebihan, ekonomi negara nggak bakal bergerak. Mungkin bener ya, tapi aku yakin nggak bakal sampai separah itu juga sih. Karena kebanyakan warga Indonesia bakal terus-terusan payah soal keuangan seumur hidup mereka. Tapi kalau kalian memilih untuk membuat keputusan-keputusan kecil dalam hidup kalian, hidup lebih sederhana, dan lebih menyadari tentang cara kalian menghabiskan, memanfaatkan uang kalian, maka kalian bakal sedikit lebih nggak payah dalam hal finansial. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial?